Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Purwokerto memang ditunjang oleh poros jalan lurus ya, dari barat sampai ke timur atau dari timur sampai ke barat ya, tapi ketika sampai ke timur kemudian buntu ya. Buntu karena di sebelahnya ada Sungai Pelus ya. Jadi ini termasuk daerah yang dibatasi oleh Sungai Pelus. Nah, kemudian mengarah ke barat, lurus gitu ya, nanti akan terhubungkan, walaupun nanti menyeberangi sungai, maka poros itu akan sampai ke Pasir Luhur. Jadi di situ kelihatannya Jalan Sudirman itu kelihatannya merupakan poros barat timur ya, dan itu kelihatannya sudah lama sekali karena memang ada hubungan eh, kekerabatan, yaitu Adipati Mersi sebagai menantu Kandandaha. Tentu saja hubungan di antara keduanya harus ditopang oleh jalan yang paling tidak bisa dilalui oleh kereta kuda. Jadi tampaknya jalan Sudirman pada masa lampau itu sudah ada rintisannya ya. Jadi memang dari zaman dulu sudah ada jalan yang menghubungkan dengan menantu andalan Adipati Pasir Luhur, yaitu Adipati Mersi. Jadi Adipati Mersi ini adalah merupakan tokoh yang kiranya sangat penting kedudukannya, karena disitulah hubungan antara keduanya ini dihubungkan dengan jalan yang lurus ya. Jalan yang memang merupakan urat nadi dari kota Purwokerto itu sendiri. Jadi dalam perkembangannya memang kota Purwokerto itu bisa berkembang itu karena adanya jalan Sudirman itu. Jadi sebenarnya kelihatannya pada tahun 1832 jalan itu bukan jalan yang lebar. Kemungkinan jalan itu tidak lebih dari lebarnya mungkin tidak lebih dari 2 meter atau 3 meter. Jadi itu makanya di dalam riwayat jalan itu memang tidak disebutkan gitu ya. Jadi memang sampai sekarang di dalam buku-buku lama itu tidak ada penyebutan nama jalan Sudirman dengan nama jalan dengan bahasa Belanda ya. Jadi kalau misalnya jalan SDS itu ada jalan namanya, jadi nama pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Jadi rupa-rupanya memang jalan Sudirman itu jalan yang tidak lebar, jalan yang ya diperlukan untuk ya komunikasi, dan meskipun bisa dikatakan jalan itu merupakan jalan terbesar ya, jalan inti dari kota Purwokerto itu. Nah, poros barat tengah ini memang tidak menembus ya. Kalau yang tengah ini bisa menembus sampai batas yang jauh ya, jadi bisa masuk ke daerah Aji Barang misalnya. Maka di Mersi itu menjadi terputus ya, karena di sebelah timur Mersi itu mengalir sungai atau kali Pelus gitu ya. Dan kali itu termasuk kali yang cukup dalam, dan kalau hujan pun airnya cenderung deras. Nah, jadi di situ tidak ada akses berhubungan dengan daerah di sebelah timur Kali Pelus. Ya. Jadi mungkin sebelah timur Kali Pelus termasuk daerah yang tidak bertuan ya, karena tidak ada masyarakat atau kepala pemerintahan di sebelah timur
Kali Pelus sebagaimana diceritakan oleh Babat Pasir misalnya. Nah, tetapi Babat Pasir selalu memberikan uraian mengenai daerah-daerah lain yang ada kaitannya dengan Pasir Luhur, bahkan batas-batasnya sampai ke arah barat, itu sampai ke misalnya Cipari, ya. Kemudian sampai ke apa? Dulu ada nama Pegadingan, ada Jeruk Legi, gitu ya. Nah, itu dulu ada daerah-daerah yang tampaknya berhubungan erat dengan Pasir Luhur, karena di situ ada para adipati yang disebut sebagai sahabat dari Pasir Luhur. Ya, misalnya Adipati Penyarang, ya. Jadi Penyarang adalah suatu toponim yang berada di Kecamatan Sidarja, gitu ya. Dan kemudian ada Pegadingan dan seterusnya. Maka sebenarnya di sebelah barat Pasir Luhur ini konsentrasi manusianya kelihatannya jauh lebih padat, ya, daripada yang Kali Pelus ke sebelah timur. Jadi ya, meskipun Pasir Luhur Sungai Pelus ini, Kali Pelus itu menjadi Purwokerto agak terisolasi, tetapi kelihatannya manusia dari sebelah timur pun kelihatannya juga bergerak ke arah barat. Jadi dilihat dari bahasa yang digunakan antara Purwokerto dan Purbalingga, itu menunjukkan suatu dialek, ya, bahasa dialek yang subdialek yang sama, yang mempunyai kemiripan-kemiripan. Nah, berarti bahwa penduduk Purwokerto pada zaman dulu juga berinteraksi dengan penduduk yang berada di sebelah timur Kali Pelus, bahkan mungkin lebih jauh lagi, sehingga dialek atau subdialek Banyumas dari Purbalingga dan Purwokerto ternyata mempunyai kedekatan. Jadi kelihatannya mereka pada masa lampau juga merupakan satu kesatuan, ya. Meskipun kemungkinan pada waktu itu kepadatan penduduk tidak begitu padatnya, jadi kepadatannya masih kecil, ya, tidak terlalu penuh, ya. Tetapi hubungan mereka kelihatannya bisa diperlihatkan dari hasil yang kita sekarang lihat. Jadi subdialek Banyumas, terutama yang ada di Purwokerto dan Purbalingga, ini menunjukkan ciri-ciri yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.